Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 7 hari ini, yang mana kelompok kami beranggotakan Abizera Pridoseka, saya sendiri Emnike, ada Jofra Jonathan Lawrence, Muhammad Syaifullah, dan juga Uswatun Hasanah. Dan di kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan terkait analisis yang kami lakukan yang berjudul analisis debat Capres tahun 2024, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Syaifullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi analisis sentimen. Analisis sentimen atau opini mining merupakan salah satu cabang penelitian yang bertujuan untuk menentukan persepsi atau subjektif publik terhadap suatu topik, pembahasan, kejadian, ataupun permasalahan. Ya, selanjutnya adalah jenis sentimen masyarakat. Yang pertama, positif. Melihat respon positif dari masyarakat terhadap debat calon presiden adalah hal yang membanggakan. Kedua, negatif. Respon negatif mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja calon presiden. Ketiga, netral. Masyarakat yang memberikan respon netral terhadap debat capres adalah masyarakat yang belum puas atas gagasan yang disampaikan oleh calon presiden tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Seka. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Muhammad Syaifullah yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi mengenai analisis sentimen debat Capres tahun pemilu 2024. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai langkah-langkah analisis sentimen debat Capres. Langkah-langkahnya tersebut ada beberapa. Yang pertama, data understanding. Yang kedua, cleaning data. Yang ketiga, pre-processing. Yang keempat, translate. Yang kelima, labeling. Dan yang terakhir, yang keenam, visualisasi data. Nah, tanpa basa-basi, mungkin kita bisa masuk langsung ke codingannya. Oke, kita sudah masuk di bagian codingannya ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Seperti yang saya bilang di awal, langkah pertama dari analisis sentimen debat capres yaitu data understanding, yang dimana tahapan ini merupakan tahap dimana kita mengenal atau memahami data yang kita punya atau data yang kita dapatkan mau kita gunakan atau diolah ke arah mana. Mungkin kita langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke bagian data understanding. Poin pertama yaitu mengimport library-nya. Library ini berfungsi untuk menjalankan fitur-fitur yang kita akan gunakan untuk menganalisis data serta untuk mengolah data tersebut. Oke, kita langsung saja. Yang kedua, kita membuat data frame-nya dengan menggunakan PD sebagai library yang berguna untuk membuka data debat capres yang sudah kita ambil dari Twitter. Nah, data kali ini saya menggunakan debat capres Ganjar. Kita membuat data frame DF, kita counter enter. Hasilnya akan seperti ini, menampilkan tabel yang berisi data dengan jumlah data sebanyak 423 baris dengan banyaknya kolom 13. Kemudian saya ingin mengambil 5 data teratas, maka saya menggunakan fungsi depHead. Nah, akan tampak seperti ini. Oh, maaf. Oke, kita lanjut. Akan seperti ini. Dia akan menampilkan data 5 teratas. Kemudian saya tertarik ingin mengambil data 5 terbawah. Nah, ini akan fungsi detail akan mengambil data 5 terbawah.
Kemudian karena kita ingin mengolah data tentang Capres Ganjar ini, maka yang kita perlu ambil atau kita perlu untuk memisahkan biar nggak terlalu banyak dari 13 kolom ini, kita hanya mengambil full text, username, create ad sebagai patokannya. Nah, sudah terpisah kan? Nah, mungkin kita bisa lanjut ke data cleaning. Oke, kita lanjut lagi ke data cleaning. Tapi sebelum itu, saya akan jelaskan apa itu data cleaning. Data cleaning adalah tahapan di mana kita menyiapkan atau mempersiapkan data mentah yang akan kita gunakan atau olah. Dengan cara kita membersihkan bagian-bagian yang kita tidak butuhkan. Mungkin kita langsung saja masuk ke codingan yang pertama, yaitu DevShape, di mana berfungsi untuk kita melihat berapa banyak kolom dan berapa banyak baris secara singkat, tanpa perlu ada isi-isi seperti yang kita buat dari data frame DF. Kita langsung saja Ctrl Enter. Nah, di sini terdapat 423 banyaknya data dan 3 kolom. Kemudian saya ingin melihat berapa banyak duplikat yang ada pada data Ganjar. Maka saya menggunakan fungsi DF duplicate sum. Kita Ctrl Enter. Setelah itu, saya ingin menghapus data drop na atau banyak data kosong atau data null dengan menggunakan fungsi drop na. Kita masuk langsung saja Ctrl Enter. Dan kemudian untuk memastikan apakah terdapat data kosong atau data none, saya menggunakan fungsi def is null sum. Dapat dilihat full text isinya 0, username 0, create ad 0, berarti tidak ada data kosong, data none. Kemudian saya masuk ke bagian yang paling terpenting, yaitu bagian cleaning. Di sini saya membuat function clean Twitter text yang berfungsi untuk mengcleaning fitur-fitur yang saya tidak butuhkan dalam full text, yaitu seperti huruf ad, http, atau tweet. Kita langsung saja Ctrl Enter. Kemudian di bagian ini saya menggunakan str lower, di mana saya hanya ingin melihat tulisan kecil, tidak ada huruf besar, kecil, tapi hanya ingin kecil semua. Saya menggunakan fungsi str lower. Kita Ctrl Enter. Setelah cleaning kita selesai, saya ingin melihat hasil cleaningan yang saya sudah buat. Kita masuk, ketik lagi data frame DF, Ctrl Enter. Nah, akan terlihat seperti ini, di mana semuanya sudah tercleaning. Dan yang tadi saya bilang, tulisan jadi kecil semua dan rapi, tidak ada add, tidak ada tweet, semuanya sudah rapi. Mungkin kita lanjut ke bagian pre-processing. Oke, kita lanjut lagi di masuk bagian pre-processing. Pre-processing merupakan langkah selanjutnya setelah kita mengcleaning, di mana kita akan menggunakan atau bisa istilahnya menganalisis. Sudah masuk analisis, tapi kita menggunakan yaitu step atau tahapan terlebih dahulu agar datanya betul-betul fix atau pasti. Maka di dalam pre-processing ini terdapat 4. Yang pertama, 1, normalisasi. Yang kedua, stop word. Yang ketiga, tokenisasi. Dan yang keempat, stemming. Mungkin kita masuk saja yang pertama, normalisasi. Normalisasi di mana kita mengubah atau memperbaiki kata yang tidak baku menjadi baku, atau titik kata-kata seperti tanda baca atau imbuhannya yang tidak, yaitu kata penghubungnya yang tidak rapi atau tidak sesuai KBBI, kita ubah di normalisasi. Mungkin kita langsung saja, kan saya sudah membuat skripnya, kita langsung Ctrl Enter saja. Nah, akan seperti ini. Kata-kata yang tidak ada sudah menghilang.
saya ambil contoh kayak kayak gini kan di awal kan ini, misalkan contoh saya ambil lagi kembali kebersamaan keluarga Mas Ganjar, saya mengubah kata Mas menjadi kata yang paling sopan Bapak, seperti ini. Kata Bapak berubah dari yang tadinya kata Mas jadi kata Bapak Ganjar. Itu adalah normalisasi. Kita lanjut lagi ke stop word. Sebelum itu kita install dulu stop Sastrawi yang akan memanggil fungsi stop word. Kita enter. Ditunggu dulu sebentar. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke Sastrawi atau stop word, di mana kita ingin membuang kata yang sering berulang atau kata yang paling sering muncul. Di sini saya bercontoh more stop word kata tidak. Kata tidak itu kata yang berulang-ulang. Maka kita langsung saja karena Ctrl Enter. Nah, kata tidak akan tidak ada muncul lagi. Dia akan berubah menjadi kata baku yang tidak akan ada kata tidak yang berulang-ulang. Selanjutnya kita masuk ke tokenisasi. Tokenisasi atau kita membuat masing-masing di kalimat tersebut ada tokenisasinya di setiap perkata. Kita langsung saja Ctrl Enter. Nah, seperti ini contohnya. Ganjar Pranowo, Bapak Mahfud MD. Ini adalah contoh kata yang sudah ditokenisasi. Nah, kita masuk ke bagian stemming atau memperbaiki imbuhan agar menjadi rapi atau menyatukan kembali kata-kata yang tertokenisasi menggunakan kata-kata imbuhan agar menjadi kalimat yang baku. Kita langsung saja Ctrl Enter untuk stemming. Mungkin agak lama dikarenakan ini membaca dari 423 data. Mungkin bisa langsung saja di skip ke bagian, kita langsung masuk saja ke translate. Oke, kita masuk ke bagian translate, di mana translate ini berguna agar mempermudah kita dalam melakukan labeling. Karena fitur-fitur yang sekarang untuk bahasa Indonesia itu agak masih kurang. Maka kita mentranslate-nya ke bahasa Inggris. Karena di bahasa Inggris kata-kata labeling mudah diakses atau kata-kata yang nanti mudah dideteksi atau diterjemahkan dalam kita membuat analisis sentimennya. Untuk pertama kita install dulu pip install translate. Tunggu sampai dia done. Oke, done. Baru kita membuat data frame baru, yaitu data frame data. Nah, sebelum itu saya ulangi kembali. Di bagian kita tadi mau stemming, itu terdapat kita membuat backup atau kita membuat data baru yang sudah hasil kita, yaitu hasil pre-processing Ganjar yang sudah kita buat di bagian sini dengan fungsi token to CSV. Dia akan menyimpan hasil processing Ganjar yang sudah kita buat. Kita Ctrl Enter saja langsung. Oke, untuk memanggil datanya, di sini saya hanya mengambil bagian 5 teratasnya saja. Oke, sudah. Kemudian saya mentranslator.
Kita akan membuat dia mentranslate-nya, mungkin agak lama. Kita tunggu sebentar. Ini akan memakan waktu lama, mungkin saya akan melanjutkannya di labeling. Oke, karena datanya sudah selesai, kita masuk ke bagian labeling. Labeling atau tahap terpenting untuk analisis sentimen, yang dimana kita akan membuat labeling positif, negatif, dan netral, yang akan menjadi sebagai penentu dari analisis sentimen The Baca Pres kita kali ini. Yang pertama, kita mengambil data hasil terjemahan Ganjar, yang dimana kita sudah membuatnya di bagian translator yang tadi. Kita langsung saja dengan memanggil data frame baru DF2, Ctrl Enter. Kita hanya menerima data teratas. Nah, dah. Seperti kalian lihat, jadinya seperti ini. Kita install ini. Yang akan digunakan kali ini, saya menggunakan tag blow yang akan berfungsi sebagai untuk membuat pembeda untuk data itu analisis sentimennya. Kita tunggu sebentar sampai ini selesai. Nah, sudah selesai. Baru kita import prosesornya. Kita mau menggunakan port customer, kita ditunggu. Nah, hasilnya selesai, dia true. Kemudian kita membuat function total positif. Total negatif dan total netral, sama dengan total 0. Kita mau buat dari tweet English yang sudah kita buat. Kita Ctrl Enter. Dengan hasil data positifnya 229, netralnya 34, negatifnya 44 dengan total data 307. Oke, karena itu hasil dari analisis sentimennya, tapi kita ingin menggabungkan dengan full text yang kita punya. Kita menggabungkannya itu teks DF2, kita gabungkan dengan DF menggunakan klasifikasi dan dengan status, kita mendapatkan jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat, full text, tweet English, klasifikasi. Di klasifikasinya kita sudah mengetahui dia masuk mana, netral, positif, negatif, positif. Tapi karena tidak terlalu enak kalau lihat kata-kata aja, kali ini kita akan melanjutkan membuat visualisasinya. Kita mungkin masuk ke bagian visualisasi. Visualisasi merupakan bagian di mana kita membuat tampilan atau gambaran yang akan mempermudah kita menemukan insight atau wawasan yang baru. Itu pengertian dari visualisasi. Kita langsung saja visualisasi. Kita menggunakan function plot cloud dari word cloud. Kita langsung saja yang akan menampilkan lagi dibaca. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kata paling terbesar adalah Ganjar, yang paling sering muncul. Setelah itu, karena ini hanya kata-kata, saya ingin melihat berapa banyak kata positif dan negatifnya. Menggunakan fungsi seaborn ASN yang akan kita bentuk menjadi bar.
akan seperti di sini. Ini merupakan distribusi sentimen Ganjar Pranowo. Yang bisa kalian lihat, jumlah sentimennya Ganjar Pranowo ada sebesar 229 untuk yang positif. Sedangkan yang sentimen negatifnya sebesar 44 dan yang netral adalah 34. Mungkin sampai sini saja penyampaian materi saya mengenai langkah-langkah analisis sentimen debat Capres tahun 2024. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Yang pertama, Geoffrey Jonathan Loren. Untuk teman saya Jo, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan visualisasi dari calon dan wakil presiden nomor urut pertama. Berdasarkan visualisasi di atas, terlihat dengan total 508 data, terlihat bahwa mayoritas masyarakat memberikan respon netral terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Itu menunjukkan kecenderungan untuk tidak secara eksplisit menyatakan dukungan atau ketidaksetujuan, melainkan memberikan pendapat umum atau respon moderat terhadap debat dan pasangan calon nomor urut pertama. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dengan materi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan visualisasi dari data respon analisis sentimen calon presiden nomor urut 2. Terlihat bahwa dari jumlah tersebut dapat 156 data dengan sentimen positif yang berwarna biru, dengan 102 data dengan sentimen netral yang berwarna kuning, dan 49 data bersentimen negatif berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya variasi respon dari masyarakat, tidak hanya dalam bentuk dukungan positif, tetapi juga melibatkan banyak reaksi netral terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Baik, saya akan menjelaskan visualisasi dari respon analisis sentimen pada calon presiden nomor urut 3. Di sini terdapat 307 total data. Ditemukan bahwa sebagian besar respon dengan sentimen positif, dengan total 229 respon positif, 44 respon negatif, dan 34 respon netral. Bisa dilihat pada visualisasi di atas. Ini mengindikasikan bahwa banyaknya masyarakat memberikan reaksi positif dan dukungan dan tanggapan positif terhadap calon presiden dan wakil presiden. Kesimpulannya, berdasarkan analisis sentimen debat calon presiden Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi reaksi masyarakat Indonesia. Meskipun sebagian besar juga menunjukkan sentimen netral, ada juga dukungan positif yang signifikan. Hal ini menandakan kompleksitas pandangan dan respon masyarakat terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa di lain waktu.